sebetulnya gereja Protestan hanya mengikuti gereja Katolik. Gereja Protestan, ya, kalau di Indonesia banyak gereja Protestan, tetapi mereka tidak mempunyai alasan sebetulnya yang pasti mengapa mereka berhari Minggu. Nah, gereja Katolik yang mengklaim sebagai kelanjutan dari gereja Rasuli memiliki pengaruh besar dalam kodifikasi dan institusionalisasi praktek ibadah Minggu. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan, oh ini karena kebangkitan Yesus dan sebagainya, bukan Alkitab yang mengatakan itu, bukan para rasul yang mengatakan itu. Gereja Protestan hanya mengikuti keputusan Katolik. Dari satu sisi saya salut kepada gereja Katolik, salut kepada organisasinya ini, maksud saya. Kenapa saya salut? Saya sampaikan ini, apa yang di hati saya. Gereja Katolik satu-satunya yang mengakui, dan mereka bertanggung jawab, mengatakan bahwa gereja kamilah yang merubah itu. Apakah Paulus merubah hukum Allah, hukum yang keempat, dari hari Sabat menjadi hari Minggu? Tidak. Berikutnya, apakah Yohanes merubah hukum Allah yang keempat dari hari Sabat menjadi hari Minggu? Kemudian, apakah Yesus yang merubah? Tidak. Nah, sekarang kalau begitu, siapa yang merubah hukum Allah itu? Kalau ada nanti, mungkin secara langsung atau tidak langsung gereja Anda tersinggung di sini, saya sebutkan, maka pastikan bahwa saya tidak kawan-kawan, kembali sebagaimana telah saya janjikan dalam video saya sebelumnya, ketika saya memberikan pengantar terhadap hukum keempat dari hukum Allah, maka saya pada saat ini memenuhi janji saya untuk membahas secara detail, secara keseluruhan, dan sengaja memang saya buat ada pengantarnya supaya Anda lebih paham nanti, lebih mengerti apa yang akan saya bahas. Baik, terima kasih saya sampaikan pada kawan-kawan yang sudah memberikan respons. Ada respons positif, ada respons negatif. Itu tidak masalah karena saya sudah tahu tepatnya bahwa ketika saya akan membahas mengenai hari Sabat, yaitu hukum keempat, itu biasanya banyak kawan-kawan yang alergi, banyak kawan-kawan yang merasa, oh ini Yahudi lah, dan sebagainya. Akan tapi saya mau pastikan kepada kawan-kawan bahwa saya hanya membahas mengenai hukum keempat berdasarkan Alkitab. Saya tidak pernah keluar dari Alkitab, kawan-kawan, ya. Apa yang disebutkan atau dikatakan dalam firman Allah ataupun di dalam Alkitab akan saya buktikan dengan sejarah, ya. Akan saya buktikan dengan sejarah. Oleh sebab itu saya mau buat disclaimer dulu kepada kawan-kawan. Kalau ada nanti mungkin secara langsung atau tidak langsung gereja Anda tersinggung di sini, saya sebutkan, maka pastikan bahwa saya tidak sedang menjelekkan atau sedang menghina gereja Anda, ya. Akan tetapi saya hanya berbicara tentang sejarah. Nah, sejarah adalah fakta yang dicatatkan. Indonesia pernah punya sejarah yang terkait dengan PKI. Banyak orang yang dibunuh. Itu tidak bisa kita salahkan pada saat ini. Dan kita tidak bisa tolak bahwa memang ya orang Indonesia pernah saling membunuh. Itu sejarah. Yang kedua, contohnya, bahwa tidak bisa disangkal bahwa misionaris dari Amerika, yaitu Pendeta Monson dan Pendeta Liman, yang datang ke Tanah Batak di Tarutung kira-kira tahun 1905, 1905 kalau nggak salah, dibantai di sana. Nah, sejak saat itu orang Batak disebut tukang pembunuh, pemakan orang gitu.
Nah, orang Batak tidak pernah tersinggung dengan hal itu. Kenapa? Karena memang itu fakta sejarah. Baik kawan-kawan, saya akan mulai. Kita akan menjawab siapa yang merubah hukum Allah. Apakah Paulus merubah hukum Allah, hukum yang keempat, dari hari Sabat menjadi hari Minggu? Tidak. Itu saya sudah bahas dalam 2 video saya sebelumnya. Berikutnya, apakah Yohanes merubah hukum Allah yang keempat dari hari Sabat menjadi hari Minggu? Itu juga sudah kita bahas tentang pandangan Paulus terhadap hukum Taurat. Tidak. Jadi bukan Yohanes yang merubahnya. Kemudian apakah Yesus yang merubah? Tidak. Ya, tidak juga. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kalau begitu siapa yang merubah hukum Allah itu? Saya mulai dari pertanyaan yang terkait dengan Alkitab dulu. Apakah Allah mengetahui bahwa hari Sabat dalam hukum keempat akan dirubah? Nah, untuk mengetahui ini, saya akan mengajak Anda memulai penyelidikan dalam kitab Daniel. Daniel pasal 7 tentang keempat binatang dan anak manusia. Saudara, Daniel ini sebagian jarang dibaca orang dan Wahyu, 2 kitab ini, karena apa? Karena dianggap sulit untuk dimengerti. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda secara terbatas dalam Daniel pasal 7, saya mulai ayat 25. Saya akan baca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Mereka di sini adalah umat-umat Tuhan. Nah, saya mau catat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, oknum ini menentang yang Maha Tinggi. Yang kedua, menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Kemudian berusaha mengubah waktu dan hukum. Kita mulai masuk nih. Kemudian dia akan diberi waktu berkuasa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kawan-kawan, ini adalah tahun-tahun nubuatan. Bagi Anda yang pemula mengenai tahun nubuatan ini, ikuti saja dulu. Saya tahu bahwa ini memang tidak simpel untuk dimengerti. Saya akan bawakan dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan pemikiran yang sangat sederhana pula. Nah, siapa yang merubah waktu dan hukum? Yang tadi merubah waktu dan hukum, saya fokus ke situ. Daniel pasal 7 ayat 8 dikatakan begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang sombong. Kawan-kawan, Daniel pasal 7 ini terkait mengenai mimpi Nebukadnezar, ya, dan seterusnya. Di sini kita potong udah hampir agak di ujung ini sebetulnya, ya. Tetapi karena ini yang berkaitan dengan topik kita, maka saya mulai dari sini. Kemudian di Daniel pasal 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Mengalahkan orang-orang kudus itu. Lalu Daniel pasal 7 ayat 25, yang tadi saya sudah bacakan pertama. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Kita ikutin aja dulu, kita teruskan aja dulu, kawan-kawan. Mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi itu maksudnya Yesus, atau Allah itu sendiri. Menganiaya orang-orang kudus, merusak, ya, umat Allah. Siapa itu? Ya, menganiaya orang-orang kudus, pengikut-pengikut Kristus itu, ya.
Kemudian mengubah waktu dan hukum. Ya, ini Alkitab ya mengatakan ya. Anda baca Alkitab Anda nanti, jangan hanya karena saya baca ini Anda sudah percaya. Saya mau katakan pada Anda baca dan pelajari Alkitab Anda. Kemudian kita lihat seperti saya katakan sebelumnya, Daniel itu disil, dimeteraikan, lalu di Wahyu dibuka. Maka saya ajak Anda ke Wahyu pasal 12 ayat 14. Dikatakan begini, kepada perempuan itu, maksudnya perempuan itu adalah jemaat orang-orang kudus tadi, diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Artinya dia menghindar, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu iblis. Dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Diulangi lagi yang 3,5 masa tadi, ya. Lalu apa artinya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa ini, atau 3,5 masa ini? Saudara-saudara, kita tidak perlu menafsirkan ini macam-macam, karena seperti saya selalu katakan, Alkitab itu akan berbicara tentang dirinya. Nah, kita lihat. Saya ajak Anda untuk membuka Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Diulangi tadi ya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Ya, perempuan itu jemaat ya. Disediakan tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ini kawan-kawan, tahun nubuatan itu adalah 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1 tahun bagi manusia di bumi ini. Jadi ini adalah nubuatan 1260 hari atau 1260 pagi dan petang. Anda simpel hitung saja, kalau 1 hari sama dengan 1 tahun, maka 3,5 masa, artinya 3,5 tahun itu adalah 1260 hari. Jadi 1260 pagi dan petang. Nah, mulai kapan ini dan kapan berakhir? Nah, ini perlu ada pembahasan tersendiri, kawan-kawan. Tidak cukup waktu kita pada saat ini. Jadi ini kita simpan dulu. Tetapi kita sudah tahu sekarang bahwa orang yang merubah atau oknum yang merubah hukum itu adalah ciri-ciri yang tadi ditambah 1 ini, yaitu diberikan kepadanya 1260 pagi dan petang, 1260 tahun berkuasa menganiaya orang-orang kudus itu. Nanti sejarah akan membuktikan itu. Jadi sementara ini kita simpan dulu, kita tidak bahas. Nanti kalau Anda mau, boleh kita bahas ini. Di dalam kurun sejarah itu akan ada oknum yang berkuasa yang mengubah waktu. Dialah yang mengubah waktu. Itu tadi yang dari Alkitab. Artinya, ya, Tuhan tahu, Allah tahu bahwa hukumnya akan dirubah. Saya sudah buktikan pada Anda dari Alkitab. Ya, Tuhan tahu itu akan dirubah. Sekarang, saya mau mengajak Anda untuk melihat sejarah, untuk membuktikan tentang firman Tuhan tadi. Luar biasa, Yesus itu, Tuhan kita itu adalah luar biasa. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan sejarah memang membuktikan. Now, kita masuk the history from Sabbath to Sunday. Saya mulai satu pertanyaan. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang merubah hukum? Pertanyaan kedua sekarang, mengapa kita memelihara hari Minggu ganti hari Sabtu atau hari Sabat? Mengenai hari nanti saya akan bahas tersendiri, kawan-kawan. Apakah hari Sabtu itu hari ke-7? Apakah hari Sabat itu hari ke-7? Ya, saudara-saudara, itu sudah semua orang sudah menerima itu sebetulnya. Tapi banyak yang tidak tahu. Nanti satu saat saya akan bahas mengenai ini. Bahkan termasuk perubahan tanggal, perubahan jam, ya. Tetapi nama hari tidak pernah berubah. Saya akan bahas itu nanti kalau Anda perlukan. Berikan komentar, minta supaya kita bahas, saya akan bahas. Nah,
Peter Geerman dalam bukunya Covered Catechism halaman 402. Dia membuat dalam bentuk pertanyaan di sana. Dia katakan begini, mengapa kita memelihara hari Minggu ganti hari Sabtu? Dijawab sendiri sama dia, karena majelis Laodikia, kawan-kawan, tahun 336 sesudah Masehi, memindahkan kehikmatan hari Sabat ke hari Minggu, memindahkan kekudusan hari Sabat ke hari Minggu. Inilah yang saya tanya kepada pendeta Ezra Soru, kemudian Elia Miron, dengan memberikan hadiah kawan-kawan, rukula, mobilah, biaya perjalanan dinas lah, segala macam perjalanan menjelajahi Paulus dan Yohanes, penulis Wahyu. Apakah ini bisa dijawab? Memang itu tidak bisa dia jawab. Saya sudah tahu. Tetapi kenapa saya sampaikan itu? Untuk memberitahukan bahwa kita tidak boleh main-main. Jangan asal-asalan kita menafsirkan tentang kitab suci kita itu. Kita harus jaga, kita harus hormati, dan turuti. Ingat, ya, Yohanes mengatakan, yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus untuk menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Nanti kita akan masuk ke sini, tapi ini dulu, masuk dulu sini. Jadi, karena majelis Laodicea tahun 336 sesudah Masehi memindahkan hikmatan kekudusan dari hari Sabat ke hari Minggu. Jadi ini bukan otoritas Alkitab, bukan Alkitab yang mengatakan ini. Kemudian, mereka, maksud saya yang merubah hukum ini, menyatakan hari Sabat diubah menjadi hari Minggu. Hari Tuhan, disebut hari Minggu itu menjadi hari Tuhan, bertentangan dengan 10 hukum Allah. Tiada contoh yang lebih membanggakan daripada mengubah hari Sabat. Besarlah kuasa dan wibawa gereja itu, karena ia membuang satu dari 10 hukum itu. Anda bisa temukan ini di Augsburg Convention, ya, artikel 28. Jadi yang mengubah adalah gereja. Mengubah adalah gereja. Ikuti saya selanjutnya, dan jangan baper kawan-kawan, karena kadang-kadang ini sensitif, ya, tetapi saya yakin Anda ini sudah pahamlah semua ini dan bisa menerima, seperti saya katakan tadi. Nah, kawan-kawan, sekilas tentang penganiayaan orang-orang Kristen, karena ini terkait, ya. Pada tahun 64 sesudah Masehi, periode Nero, banyak rasul-rasul yang dihukum mati, termasuk, ingat kan, Petrus yang disalibkan terbalik, dan Paulus yang dipancung di Roma. Tahun 93, ya, kira-kira bersamaan dengan Antipas dibunuh di Pergamus, Yohanes yang kekasih pewahyu, dipersekusi juga di Roma. Cuman dia nggak bisa mati. Dan dia akhirnya dibuang ke Patmos. Kemudian tahun 250, Kaisar Decius, ya, Kaisar Decius, Anda nanti boleh cek ini dalam sejarah, memerintahkan semua warga untuk menyembah dewa Romawi, yaitu dewa matahari, di hari Minggu, ya, Sun, yang menolak dihukum mati. Jadi kalau menolak menyembah dewa matahari dihukum mati. Kemudian waktu bergeser ke tahun 303 sampai 311 Masehi, kaisarnya berganti. Sekarang Kaisar Dioklesianus. Pada zaman dia, banyak orang Kristen dieksekusi mati, gereja dihancurkan, Alkitab dibakar. Di zaman inilah orang-orang Kristen bersembunyi dalam tanah di Kapadokia dan tempat-tempat lainnya. Ya, di Kapadokia itu, yang dari Galatia, dari wilayah Efesus, dari wilayah Laodikia dan seterusnya, itu di Asia Kecil, itu mereka kabur menyembunyikan diri di sini itu. Ya, dan itu mengerikan. Saya pergi ke tempat itu dan dapat keterangan di situ bahwa mereka itu
memasak saja tidak berani, karena begitu asap keluar dari lubang-lubang persembunyian, mereka akan dicari dan dibunuh di tempat. Ya, nanti kita cerita itu lagi, tapi saya teruskan dulu. Kemudian, sesudah dia, muncul kaisar yang baru, yaitu Kaisar Konstantinus. Tahun 312 Masehi, Konstantinus simpatik kepada orang Kristen dalam pertempuran di Milvan. Tercatat dalam sejarah, di sana dia melihat simbol salib dengan tulisan In hoc signo vinces. Dengan tanda ini engkau akan menang. Nah, sesudah itu tahun 313, 1 tahun kemudian, Konstantinus mengeluarkan dekret memberikan kebebasan beragama, mengembalikan gereja, dan aset-aset gereja yang dirampas. Berbalik sekarang, ya, dari kaisar sebelumnya. Kemudian, tahun 321, jadi pada saat itu, ya, gereja dihormati. Nah, pada tahun 321 Masehi, Konstantinus mengeluarkan dekret, bahwa hari Minggu menjadi hari libur resmi di seluruh kerajaan Romawi untuk menghormati dewa matahari. Disebut itu dengan istilah Dies Solis, sekaligus menghormati hari kebangkitan Yesus. Karena pada saat itu kekristenan sudah sangat populer di kerajaan Romawi, dan Kaisar Konstantinus juga sudah mengumumkan menghargai kekristenan, ya. Dan pada saat itu kekristenan menjadi Kristen Ortodoks Timur pada saat itu agama resmi di kerajaan. Apakah Kaisar Konstantinus merubah hari Sabat ke hari Minggu? Konstantinus seorang kaisar yang mendukung kekristenan, kawan-kawan. Tetapi ia juga berusaha menjaga stabilitas politik dengan memadukan tradisi kekristenan memperingati kebangkitan Yesus dan tradisi pagan Romawi dalam menyembah dewa matahari pada hari Minggu. Dipadukan sama dia. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian itu terjadi pada tahun 321 dengan dekret, jadi resmi, ya, negara campur tangan membuat suatu keputusan. Tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus memindahkan ibu kota kerajaan Romawi ke Istanbul sekarang, ke Turki. Ya, dan menamai kota itu menjadi Konstantinopel. Tadinya Bizantium, menjadi Konstantinopel. Kalau Anda nanti punya kesempatan pergi ke museum di Istanbul, ya, museum Yenkapi dan sebagainya, ada beberapa museum, termasuk ini museum mengenai Bizantium dan Kekaisaran Konstantinus. Anda akan temukan ini di sana. Nah, pada saat itu kekristenan Ortodoks Timur ditetapkan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi pada saat itu. Masih ada peninggalannya di situ, Hagia Sophia. Ya, itu adalah gereja yang resmi, ya, dari Kekaisaran Romawi Konstantinus, dibangun di sana, dan gereja itu adalah gereja kekristenan Ortodoks. Ya, masih ada di sana peninggalannya sampai sekarang. Ya. Nah, sekarang saya fokus masuk ke perubahan tadi. Apa peranan gereja Katolik di sana? Anda yang menganut gereja Katolik, anggota gereja Katolik, don't get wrong with me. Saya sedang bicara sejarah. This is not speaking about people. Ya, tidak berbicara tentang pribadi individu kita. Nah, gereja Katolik yang mengklaim sebagai kelanjutan dari gereja Rasuli memiliki pengaruh besar dalam kodifikasi dan institusionalisasi praktek ibadah Minggu. Setelah kekristenan menjadi agama resmi kerajaan Romawi, gereja memperkuat tradisi Minggu sebagai pengganti Sabat.
tradisi Minggu sebagai pengganti Sabat yang sudah dimulai oleh Konstantin. Tetapi pada zaman Konstantin tidak pernah dia merubah dari hari Sabat ke hari Minggu. Tidak ada keputusannya. Jangan salah kita, ya. Sebab sejarah itu mencatat kebenaran. Nah, dalam dokumen resmi Gereja Katolik mengatakan bahwa hari Minggu menggantikan Sabat sebagai tanda perjanjian baru dalam Kristus. Ini dokumen resmi Gereja Katolik, ya. Saya punya catatan begitu banyak kawan-kawan tentang ini. Tidak cukup waktu setengah jam untuk menyampaikan itu. Nanti Anda bosan. Maka saya singkat. Nah, Sabat dianggap sebagai bagian dari hukum seremonial perjanjian lama yang dianggap telah digenapi dan tidak berlaku lagi. Ingat, ya. Jadi yang menganggap ini adalah Gereja Katolik. Contoh klaim ini dapat ditemukan dalam Catechism of the Catholic Church yang menyebut bahwa ibadah Minggu adalah bentuk penghormatan kepada kebangkitan Kristus. Ya, saya sampai di sini dulu. Kepada Anda, kawan-kawan dari Kristen Protestan, ya, saya boleh katakan sebetulnya Gereja Protestan hanya mengikuti Gereja Katolik. Gereja Protestan, ya, kalau di Indonesia banyak gereja Protestan, tetapi mereka tidak mempunyai alasan sebetulnya yang pasti mengapa mereka berhari Minggu. Tidak ada alasan itu. Kenapa saya katakan begitu? Gereja-gereja yang dibentuk tahun-tahun 1800-an, sesudah reformasi, sesudah reform yang dilakukan oleh Martin Luther, ya, mereka membuat doktrin sendiri, ya kan? Tidak ada mengenai hal ini. Tetapi ingat, Gereja Katolik sudah memulai ini dari tahun 335-36 di Laodikia. Oke. Itu dulu. Saya akan teruskan, ya. Sorry, saya harus katakan itu. Sejarah kita bicara, ya. Lalu kita melihat pernyataan Gereja Katolik. Kalau tadi kan saya katakan peranannya. Sekarang pernyataan Gereja Katolik. Kita lihat perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu adalah hasil otoritas Gereja Katolik, bukan Alkitab, tetapi otoritas Gereja Katolik. Yang pertama, saya ambil beberapa saja, ya, karena terlalu banyak. Catechism of the Catholic Church, halaman 2175. Dikatakan begini, bahasa Indonesianya, nanti bahasa Inggrisnya akan saya sampaikan. Hari Minggu membedakan diri secara jelas dari hari Sabat yang digantikannya dalam Kristus. Ini statement Gereja Katolik, ya. Hari Minggu menggenapi hukum Sabat dalam perjanjian lama dan memproklamasikan penciptaan baru di dalam Kristus. Statement Gereja Katolik, ya, halaman 2175. Kemudian Uskup James Cardinal Gibbons di abad 19, dia katakan begini, Anda dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda tidak akan menemukan satu ayat pun yang mewajibkan pengudusan hari Minggu. Alkitab mendukung pengudusan hari Sabat, tetapi Gereja Katolik mengatakan no, tidak, oleh otoritas ilahinya. Jadi Gereja Katolik mengklaim mereka mempunyai otoritas ilahi, otoritas Yesus. Hari Sabat telah digantikan oleh hari Minggu. Saya sudah baca ini tahun 1979, kawan-kawan. Ya, tahun 79. Pada waktu itu saya berbeda pemahamannya tentang hal ini. Ya, tapi tahun 79 dan akhirnya tahun 83 saya benar-benar teliti ini. Ya, jadi sudah lama ini saya simpan, kawan-kawan. Nah, kemudian saya janji tadi kepada Anda, saya akan membacakan dalam bahasa
aslinya bahasa Inggris ya. Tentu ini sebetulnya dari bahasa Latin, diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa keduanya bahasa Inggris, tapi pada waktu itu dibuat dalam dua bahasa. Catechism of the Catholic Church, halaman 2175. Saya cek ini di Google, ada juga ini di Google, Anda bisa cari di www.catholicculture.org. Jadi ini langsung Katolik punya website ya, langsung nih. Jadi bukan karangan saya nih kawan-kawan. Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronologically every week. For Christian is ceremonial observance replaces that of the Sabbath. Ya, digantikan Sabat itu. In Christ Passover Sunday fulfills the spiritual truth of the Jewish Sabbath. Ya, udah lihat ini sekarang. Hari Minggu ya memenuhi kebutuhan spiritual daripada hari Sabat itu. Ya. Kemudian panjang ini, kemudian saya akan baca lagi yang di bawahnya. Those who live according to the old order of things have come to a new hope. No longer keeping the Sabbath. Tidak lagi memelihara di Sabat, but the Lord's Day. Gereja mengatakan hari Tuhan. In which our lives is blessed. Di mana hidup kita diberkati oleh Dia. And by His death. Again, ini adalah statement dari gereja. Bukan Alkitab. Bukan Tuhan ya. Kemudian, saya maju jauh ke depan, karena terlalu panjang nanti. Konsili Trente, tahun 1545 sampai 1563. Konsili Trente adalah respons gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Dalam diskusi terkait transisi dan Alkitab, gereja Katolik menegaskan, ya, gereja memiliki otoritas untuk mengubah atau menafsirkan praktik-praktik keagamaan, termasuk penggantian hari Sabat dengan hari Minggu. Semakin jelas ini kawan-kawan. Di dalam Catholic Records, tanggal 1 September 1893, di sana dikatakan, hari Minggu adalah ciptaan gereja Katolik. Hari Minggu pertama kali diumumkan dalam sejarah sebagai hari suci oleh gereja Katolik pada tahun 321 Masehi melalui dekret Kaisar Konstantinus. Alkitab tidak memiliki otoritas dalam perubahan ini. Di dalam Doctrinal Catechism tahun 1851 dikatakan begini. Apakah ada cara untuk membuktikan bahwa gereja memiliki kuasa untuk menetapkan hari raya melalui perubahan dari Sabat menjadi hari Minggu? Dia jawab, jika gereja tidak memiliki kekuasaan semacam itu, dia tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh semua denominasi Kristen. Menyetujui hari Minggu dan bukan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Nah, ini kawan-kawan. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan, oh ini karena kebangkitan Yesus dan sebagainya, bukan Alkitab yang mengatakan itu. Bukan para rasul yang mengatakan itu. Gereja Protestan hanya mengikuti keputusan Katolik. Alkitab tidak pernah menyatakan pengudusan hari Minggu sebagai pengganti hari Sabat. Tidak ada itu kawan-kawan. Mau sampai kiamat pun, ya, pertanyaan saya itu tidak akan bisa dijawab karena memang tidak ada. Ya. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, apakah zaman modern sekarang ini gereja Katolik masih mengakui ini? Oh iya, saya akan putarkan kepada Anda satu video dari seorang kardinal yang mengatakan tentang perubahan ini. And other Roman Catholic leaders. Our beloved Father, Pope Leo XIII, said,
we hold upon this earth the place of God Almighty. Our beloved Father, Pope Gregory VII, said, 1. That the Roman Church was founded by the Lord alone. 2. That the Roman Pontiff alone is justly called universal. 3. That he alone can depose bishops or restore them. 4. That all princes should kiss the feet of the Pope alone. 5. That it is lawful for him to depose emperors. 6. That his sentence ought not to be reviewed by anyone, and he alone can review the decisions of all. 7. That he ought to be judged by no one. 8. That the Roman Church never erred, nor will it, according to Scripture, ever err. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR,
in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Oleh sebab itu kawan-kawan, saya tidak panjang membicarakan ini. Saya sudah sampaikan tadi beberapa video saya sebelumnya mengenai hari Sabat, yaitu hukum keempat, bahwa itu tidak pernah dirubah ya oleh kematian Yesus. Dikategorikan itu sebagai hukum Taurat, tetapi sebetulnya itu adalah Grundnorm. Itu adalah hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan inilah yang menjadi sasaran ya perubahan yang disebutkan oleh Daniel tadi itu, dan diulangi di dalam Wahyu itu dengan lambang-lambang binatang dan sebagainya, kawan-kawan. Tidak cukup waktu itu kita membahas itu, akan tetapi sejarah membuktikan. Jadi apakah perubahan hari Sabat ke hari Minggu itu oleh karena Yesus bangkit pada hari Minggu? Tidak. Itu bukan otoritas Alkitab yang mengatakan itu. Ingat, yang merubah itu adalah Gereja Katolik. Dari satu sisi saya salut kepada Gereja Katolik. Salut kepada organisasinya ini, maksud saya. Kenapa saya salut? Saya sampaikan ini, apa yang di hati saya. Gereja Katolik satu-satunya yang mengakui, dan mereka bertanggung jawab, mengakui, mengatakan, bahwa gereja kamilah yang merubah itu. Mereka melakukan itu. Ya. Tetapi gereja yang lain malu-malu, kawan-kawan. Mestinya dibilang, oh kami hanya mengikut Katolik. Jangan bilang bahwa kami ini oh karena kebangkitan Yesus lah, karena perjamuan hari Minggu lah, pecah-pecah roti lah, di Sabat sudah diputuskan lah, sudah dibatalkan lah. No, that is not biblical. Tidak sesuai dengan otoritas Alkitab. Sebab itu kawan-kawan, kembali kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang memeluk agama Katolik. Saya tidak sedang membicarakan Anda. Saya tidak sedang membicarakan atau menjelekkan gereja Anda. Saya sedang berbicara sejarah. Ya. Selanjutnya terserah Anda. God bless. Pelajari Alkitab Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Kawan-kawan, saya mau mengajak Anda untuk sedikit berpikir, sederhana saja, kawan-kawan, tentang, atau paling tidak sesudah Anda tahu video ini, ya, fakta-fakta yang saya uraikan tadi, di mana menurut saya, para pemimpin-pemimpin gereja Protestan sudah tahu sebetulnya ini, nggak mungkin nggak tahu. Ya, coba Anda pikir, apakah menurut Anda, para pimpinan gereja Katolik tidak tahu bahwa Sabat hukum keempat itu tidak disalibkan bersama-sama dengan Yesus? Apa menurut Anda tidak tahu? Mari kita pikir. Tahu. Mereka sangat clear bahwa Sabat hukum keempat itu memang tidak disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tidak digenapi itu bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Saya katakan begitu. Kalau mereka pemahamannya seperti itu, menganggap bahwa itu sudah digenapi, ya, ngapain mereka bikin konsili Laodikia? Kenapa mereka memindahkan kesucian hari Sabat ke hari Minggu? Tentu nggak penting. Didorong saja itu isi daripada Alkitab itu. Jadi kawan-kawan sekarang, coba pikirkan, siapa yang kena prank ini sekarang? Siapa yang kena prank di sini sebetulnya? Ya, jadi banyak kita hanya mengatakan, oh sudah dipindahkan, sudah dibatalkan hukum Taurat. Aduh kawan-kawan, mari kita berpikir, lihatlah itu gereja Katolik, mereka yang benar, mereka mengakuinya. Baik, kawan-kawan,
banyak orang menyebut saya pendeta di dalam podcast-podcast saya itu. Mungkin karena saya membahas Alkitab. Kawan-kawan, saya mau sampaikan, saya bukan pendeta. Saya tidak pantas untuk itu. Ya, tidak pantas untuk itu. Terlalu berat itu buat saya. Saya ini adalah orang awam biasa yang berprofesi sebagai advokat. Ya, demikian kawan-kawan. Terima kasih.